Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Firmansyah dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2024 dengan NIM 13026424037. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat proyek UAS dari mata kuliah Landasan Pendidikan dengan topik pembahasan sejarah pendidikan di Indonesia sebelum merdeka dengan subtopik pembahasan yaitu ada dua, yaitu pengertian sejarah pendidikan di Indonesia sebelum merdeka dan pendidikan di Indonesia di masa penjajahan Jepang, yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Vina Serevina MM dengan NIDN 0002106503. Baik, kita masuk ke ringkasan materi pada pendidikan Indonesia sebelum merdeka. Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi beberapa tahapan yang berbeda di setiap masanya, mulai dari pendidikan masa Hindu Buddha yang dikental dengan keagamaan dan budayaan khas Hindu Buddha. Lalu ada masa Islam yang tidak bisa dilepaskan dari khas pesantrennya atau pendidikan Islam dilanggar, musola dan sebagainya. Lalu ada masa kolonial, pendidikan di masa kolonial yaitu kental dengan ciri khas kebaratan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bangsa Barat itu sendiri. Lalu ada pendidikan Indonesia di masa penjajahan Jepang yaitu erat dengan kepentingan penjajah atau lebih dipusatkan kepada militernya. Pendidikan di Indonesia setiap masanya memiliki ciri khas perbedaan sendiri, mulai dari karakteristik, tujuan, konten pembelajaran, sarana prasarana dan sistem secara keseluruhan. Lalu ada learning outcome. Learning outcome di sini ada tiga, yaitu mempelajari sejarah pendidikan di Indonesia sebelum merdeka, lalu memahami makna sejarah pendidikan di Indonesia sebelum merdeka, lalu mengetahui sejarah pendidikan di Indonesia sebelum merdeka. Oke, kita masuk ke subtopik 1, yaitu pengertian sejarah pendidikan di Indonesia sebelum merdeka. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih definisi pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk bisa berproses dan berinteraksi di dunia luar dengan semua masyarakat sekitarnya. Pendidikan juga menjadi salah satu bekal penting di masa depan. Pendidikan itu sudah kita kenal sejak zaman sebelum penelusuran dan analisis evolusi sistem pendidikan dari masa ke masa untuk bisa terus berkembang dengan nilai-nilai yang mengakar dalam konteks sosial dan budaya. Melalui kajian sejarah pendidikan, kita dapat memahami bagaimana dasar-dasar pendidikan diakui dan dibentuk oleh masyarakat pada berbagai periode waktu. Selain itu, dapat mengambil keputusan dalam upaya menentukan kebijakan pendidikan yang lebih baik di masa kini dan juga bagi masa depan. Lalu kita lanjut ke asumsi subtopik 1, yaitu bagaimana sih pendidikan Indonesia sebelum merdeka. Nah, pendidikan Indonesia sebelum merdeka itu mengalami perkembangan yang sangat signifikan melalui beberapa fase. Pada masa prakolonial, pendidikan informal berlangsung di padepokan dengan kaum Brahmana sebagai pengajar. Sedangkan pada masa Islam muncul melalui pesantren dan madrasah. Lalu ketika pada masa Belanda menjajah Indonesia, pendidikan formal diperkenalkan tapi bersifat diskriminatif, hanya tersedia untuk orang Eropa dan elit pribumi, jadi orang-orang yang kurang mampu itu tidak bisa. Lalu ada sekolah-sekolah tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan industri Belanda. Selanjutnya, pada masa perburukan Jepang, sistem pendidikan diubah menjadi lebih terpusat dengan fokus pada pelatihan militer dan patriotisme. Setiap fase ini mencerminkan kebutuhan dan kepentingan penjajah, membentuk karakter pendidikan Indonesia hingga kini. Baik, ada ini masa pendidikan Indonesia sebelum merdeka. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu masa pendidikan Indonesia sebelum merdeka itu dibagi menjadi 4. Yang pertama pada masa Hindu Buddha yang diajar oleh Brahmana, lalu ada masa Islam, pendidikan disalurkan melalui pesantren ataupun madrasah. Lalu pada masa kolonial, yaitu pendidikan sangat bersifat diskriminatif, jadi hanya orang-orang yang mampu saja yang dapat menempuh pendidikan. Lalu yang keempat pada masa Jepang, yaitu pendidikan pada masa itu berpusat pada kemiliteran. Nah, jadi buat persiapan perang Pasifik negara Jepang. Lalu ada subtopik 2, pendidikan Indonesia di masa penjajahan Jepang. Nah, pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Jepang itu mengalami kemunduran dibandingkan dengan masa Hindia Belanda. Jepang melakukan beberapa upaya untuk mengontrol pendidikan di antaranya. Yang pertama itu menyeragamkan sekolah dasar menjadi sekolah dasar 6 tahun. Lalu yang kedua, menutup sekolah Belanda, sekolah swasta, sekolah agama, sekolah Kristen, dan perguruan tinggi. Jadi semua itu ditutup. Lalu yang ketiga, mengubah kurikulum dengan menambahkan mata pelajaran baru, seperti bahasa Jepang, pendidikan jiwa atau mental, pendidikan jasmani, dan kegiatan kehidupan. Baik, kita lanjut. Yang keempat, melatih guru-guru di Jakarta untuk diindoktrinasi dengan Hokkaichi atau kemakmuran bersama. Lalu yang kelima, memerintahkan guru-guru di daerah untuk mengikuti latihan yang sama. Lalu yang keenam, mewajibkan siswa untuk berlatih disiplin militer seperti tentara Jepang. Lalu yang ketujuh, mewajibkan siswa melakukan kinrohoshi atau kerja bakti. Baik, nah di sini ada tujuan pendidikan pada masa penjajahan Jepang itu untuk memenuhi kebutuhan Jepang dalam perang Pasifik, yaitu dengan melatih prajurit militer yang mumpuni, mendapatkan tenaga kerja dan pasokan bahan mentah. Lalu memperkenalkan budaya Jepang dan melaksanakan propaganda dengan tujuan untuk pendudukan Jepang. Nah, di sini ada pun materi-materi yang diajarkan pada masa pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama ada bahasa Jepang itu sendiri, yang kedua ada bahasa Indonesia atau Melayu, yang ketiga sejarah ilmu bumi, yang keempat adat istiadat, yang kelima ideologi Jepang, yang keenam kebudayaan Jepang, yang ketujuh pendidikan jiwa atau mental, yang kedelapan pendidikan jasmani, yang kesembilan ada kegiatan kejuruan. Lalu ada pula kebijakan-kebijakan yang Jepang buat untuk sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu ada dia menghapus penggunaan dan pengajaran bahasa Belanda, Inggris, dan juga Perancis. Lalu yang kedua, menyederhanakan sistem pendidikan formal menjadi 3 jenjang, itu SD sampai SMA. Lalu yang ketiga, melakukan akreditasi terhadap sekolah. Lalu yang keempat, mengubah nama sekolah Belanda dengan nama Jepang. Lalu yang kelima, membentuk sekolah guru atau perguruan. Lalu yang keenam, mewajibkan siswa untuk berlatih disiplin militer seperti tentara Jepang.
Lalu yang ketujuh, mewajibkan siswa melakukan King Rohosi atau kerja bakti. Nah, di sini ada dampak dari pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama itu ada perubahan kurikulum. Jadi Jepang itu menghapus pelajaran Belanda dan menggantinya dengan mata pelajaran baru, termasuk bahasa Jepang itu sendiri. Lalu yang kedua, perguruan tinggi itu ditutup. Jadi banyak perguruan tinggi ditutup mengakibatkan kemunduran dalam pendidikan. Terus hanya beberapa institusi tertentu yang tetap beroperasi seperti di bidang teknik dan kedokteran. Lalu yang ketiga, pendidikan jadi praktis. Jadi di sini fokus pada pendidikan praktis untuk memenuhi kebutuhan industri dan militer Jepang dan penekanan pada keterampilan langsung. Lalu yang keempat ada indoktrinasi. Jadi pendidikan digunakan sebagai alat untuk indoktrinasi atau menghasut. Jadi tidak dihasut untuk memahami ideologi Jepang dan termasuk pelatihan militer bagi pelajar. Lalu yang kelima ada akses pendidikan. Meskipun di sini ada upaya untuk menghapus sistem kasta atau diskriminatif dalam pendidikan, tapi banyak kebijakan yang justru menyulitkan akses pendidikan bagi masyarakat luas. Jadi sama aja ya. Lalu kita masuk ke studi kasus. Jadi di sini kita menggunakan studi kasus yang sama, yaitu kesenjangan ekonomi dalam sistem kemerdekaan yang masih relevan hingga saat ini. Dan di sini ada short movie-nya. Kita tonton dulu. Aja dia sekolah dulu, paling enggak sampai tamat SMA. Ya sih Pak, apalagi Bagas kan cita-citanya jadi arsitek, supaya semua ilmu bangunan yang didapat dari Bapak itu dapat dihargai dengan baik. Tapi biaya sekolah SMA itu kan mahal Pak, apalagi kalau nggak lanjut kuliah, ujung-ujungnya juga sama aja. Nah, di sini kita masuk ke latar belakang. Di sini ada seorang siswa SMP bernama Bagas yang bercita-cita menjadi arsitek. Dari kecil ia memiliki ketertarikan dalam merancang dan membangun. Namun impiannya terhambat untuk jadi arsitek karena ekonomi keluarganya. Meskipun demikian, Bagas tetap berusaha untuk melanjutkan pendidikan demi mencapai cita-citanya. Dia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib dan mewujudkan impian menjadi arsitek. Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan finansial, dengan tekad dan semangat, Bagas berupaya mencari cara untuk mendapatkan dukungan agar bisa melanjutkan studinya di bidang arsitektur. Lalu di sini ada input masalah. Nah, input masalah di sini yang pertama ada bagaimana keterbatasan ekonomi mempengaruhi kemampuan Bagas untuk mencapai cita-citanya. Lalu yang kedua, apa peran dukungan keluarga dan teman dalam membantu Bagas mencapai impiannya. Lalu yang ketiga, apa solusi yang dapat dilakukan oleh Bagas untuk mencapai semua impiannya. Lalu ada proses penyelesaian masalah. Nah, proses penyelesaian masalah ini yaitu Bagas, yang pertama itu Bagas bisa mencari beasiswa agar bisa membantu keuangan keluarganya. Lalu yang kedua, dukungan. Nah, dukungan ini sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena bantuan praktis seperti dukungan finansial kecil juga dapat mengurangi beban yang dihadapinya, sehingga ia dapat fokus pada impiannya. Lalu yang ketiga, solusi dari permasalahan Bagas. Nah, solusinya itu hampir sama, yaitu dengan Bagas mencari beasiswa ataupun Bagas mencari pekerjaan paruh waktu yang fleksibel dan membantu mendukung kebutuhan finansialnya tanpa mengganggu studinya. Nah, di sini ada output masalah. Nah, output masalah pertama, keterbatasan ekonomi menghambat Bagas dalam mencapai cita-cita. Hal ini memicu keinginan kita untuk berprestasi demi membanggakan orang tua yang bekerja keras. Lalu ada yang kedua, ada dukungan keluarga, terutama dari orang tua. Itu sangat penting bagi Bagas. Mereka memberikan motivasi dan tidak mencegah untuk mengikuti jalur tertentu, sehingga Bagas dapat mengejar cita-citanya. Lalu yang ketiga, ada solusi dari permasalahan Bagas dalam mengatasi keterbatasan ekonomi dengan mencari beasiswa untuk pendidikannya dan memanfaatkan dukungan dari keluarga dan guru serta membangun jaringan dengan orang-orang. Ini akan membantunya mengatasi keterbatasan ekonomi dan mencapai tujuannya. Lalu ada feedback yang kita dapat. Jadi yang pertama itu, dengan keterbatasan ekonomi, Bagas juga mendapatkan tantangan yang menjadi pendorong untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Lalu dukungan keluarga. Nah, di sini dukungan itu sangat penting, yaitu untuk menambah semangat kepada Bagas agar dapat mencapai cita-citanya. Lalu yang ketiga, ada solusi. Nah, di sini ada solusi dari permasalahan Bagas dalam mengatasi keterbatasan ekonomi dengan mencari tadi beasiswa dan memanfaatkan dukungan dari keluarga serta guru, serta membangun jaringan dengan orang-orang di bidang arsitek. Juga merupakan langkah strategis untuk membuka peluang baru dan menunjukkan bahwa kombinasi antara dukungan sosial dan inisiatif pribadi dapat membantu mengatasi rintangan dalam mencapai cita-cita. Nah, di sini ada kesimpulan. Yang pertama itu, kesimpulan pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk bisa berproses. Nah, pendidikan sebelum merdeka ini adalah proses pembelajaran bangsa Indonesia sebelum merdeka yang terdiri atas pendidikan pada masa Hindu Buddha, Islam, Portugis, Belanda, dan juga Jepang. Lalu yang kedua, pendidikan pada masa Hindu Buddha itu sangat kental dengan keagamaan dan kebudayaan khas Hindu Buddha. Lalu yang ketiga, pada masa Islam yang tidak bisa dilepaskan dari khasnya, yaitu pesantren ataupun pendidikan Islam dilanggar, musola, dan sebagainya. Lalu yang keempat, pendidikan masa Portugis, yaitu sangat kental dengan penyebaran agama Katolik dan ciri khas kebaratan. Lalu yang kelima, ada pendidikan pada masa Belanda memiliki ciri khas kebaratan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bangsa Barat. Lalu yang terakhir, pendidikan masa Jepang itu sangat erat dengan kepentingan penjajah, seperti memusatkan pada kesiapan militer negara Jepang. Nah, berikut adalah referensi yang sudah saya rangkum menjadi satu dan saya lampirkan di daftar pustaka. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton dan bermanfaat juga bagi diri saya sendiri.
Kurang lebihnya, akhir kata saya ucapkan maaf jika ada kurangan ataupun salah kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.